Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Imam Asy-Syafi'i, masjid yang mubarak, dalam rangka melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang merupakan hak utama Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, karya dari Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, Kitab Tauhid saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab barang siapa yang bertabarruk, ya, mencari berkah dengan pohon atau batu atau yang semisalnya. Saat ini kita sampai di pembahasan lanjutan dalam pembahasan di bab ini. Sekarang kita akan baca hadis yang dibawakan oleh penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wa an Abi Waqidin al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufr. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, ya, untuk peperangan Hunain, yang ketika itu kami baru saja meninggalkan masa-masa kekufuran, yakni baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrik ketika itu memiliki sidrah, pohon bidara, yang mereka jadikan untuk tempat beriktikaf
Ya, mereka menetapi tempat tersebut untuk mencari berkahnya. Kemudian dan juga mereka menjadikan pohon tersebut untuk menggantungkan senjata-senjata mereka, supaya senjatanya menjadi kuat, menjadi semakin hebat digunakan dalam peperangan. Yuqalu laha dzatu anwat. Ya, pohon ini dinamakan dengan dzatu anwat, pohon yang memiliki tempat-tempat menggantung senjata. Fawararna bisidratin fakulna, maka kami pun melewati pohon tersebut. Kami pun melewati sebuah pohon bidara. Fakulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami pohon yang memiliki tempat-tempat menggantung tersebut sebagaimana mereka memilikinya. Ya, ini ikut-ikutan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini tentu saja pengingkaran, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang mereka minta. Disebutkan dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mensucikannya dari perbuatan syirik yang tidak pantas baginya, yang tidak pantas mereka minta karena ini terkandung di dalamnya perbuatan syirik. Nah, innaha sunan, sesungguhnya yang kalian minta ini adalah sunan, kebiasaan orang-orang sebelummu. Qultum walladzi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa alaihi salam. Apa yang kalian ucapkan ini demi Allah yang jiwaku di tangannya, sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 138. Sewaktu mereka berkata kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Wahai Musa, kata Bani Israel, jadikanlah untuk kami ilahan, sembahan selain Allah sebagaimana mereka punya banyak sembahan. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, kaum yang bodoh. Ini Bani Israel ketika itu baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Yakni mereka baru menyaksikan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, bahkan mereka diselamatkan dari bahaya yang sangat besar tersebut. Ya. Ketika mereka melewati menyeberangi lautan, kemudian di seberangnya mereka mendapati kaum musyrikin yang menyembah berhala. Mereka malah mengucapkan ini kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami sembahan selain Allah kayak mereka punya banyak sembahan. Ya, ini sepertinya banyak sembahan itu kelebihan. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil. Karena tidak pantas itu diucapkan ya oleh orang yang beriman, apalagi baru menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di akhir hadis ini, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang sebelummu, yakni Bani Israel. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Juga disahihkan oleh Syekh
Al-Albani rahimahumullahu taala. Maka ini jelas sekali dalil yang sangat bersesuaian dengan judul bab. Karena apa yang disebutkan di dalam hadis ini sebagaimana yang terjadi di umat-umat yang terdahulu menunjukkan kepada kita bahwa kesyirikan itu bukanlah hal yang mustahil terjadi. Bahkan sampai pada diri sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka di sini jelas adalah yang baru masuk Islam, ya, yang baru-baru masuk Islam ketika zaman Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ini terjadi pada diri mereka. Bahkan sebelumnya terjadi kepada Bani Israel yang langsung dididik oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Harun alaihissalatu wassalam. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang selain mereka? Makanya tidak boleh seorang pun di antara kita merasa aman dari kemungkinan melakukan perbuatan syirik atau berkeinginan untuk melakukannya. Karena seperti yang sudah kita bahas, ya, hal-hal yang seperti ini terjadi ketika seseorang misalnya menyaksikan sesuatu bisa mendatangkan kemanfaatan, kayak pohon ini, pohon bidara ini, ya. Mereka anggap ketika digantungkan di situ senjatanya maka akan semakin kuat senjatanya, semakin digunakan dalam peperangan, selalu membuat mereka menang, bisa mengalahkan musuh. Akhirnya diyakini turun-temurun bahwa pohon tersebut memiliki kekuatan, memiliki sesuatu yang menguatkan diri mereka atau senjata mereka. Jadilah kemudian diyakini bahwa pohon tersebut bisa memberikan kemanfaatan selain Allah Subhanahu wa taala, dan jelas ini merupakan perbuatan syirik yang bahkan bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik yang besar. Naudzubillahi min dzalik. Ini jelas sekali, ya, hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan bahwa ini juga menjadi peringatan bagi kita, sesuatu keburukan yang biasa kita lakukan di masa lalu itu bekas-bekasnya masih ada. Kalau ada pemicunya, kita akan terkenang kembali. Mereka baru masuk Islam, berarti dulunya terbiasa melakukan perbuatan syirik seperti ini. Ketika muncul pemicu, mereka menyaksikan orang-orang musyrik masih melakukan, malah mereka meminta kepada Rasulullah SAW. Pastinya mereka menyangka ini adalah kebaikan. Ya, ini tidak mungkin kita katakan para sahabat ini sengaja meminta keburukan, iya kan? Mereka menyangka ini adalah kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka baru masuk Islam, baru meninggalkan masa-masa kesyirikan dan kekufuran. Nah, taib, hadis ini ya dijadikan dalil oleh penulis rahimahullah ta'ala untuk penjelasan tentang larangan bertabarruk, mencari berkah, mencari kekuatan atau kemanfaatan dengan pepohonan ataupun batu, ya, termasuk dengan manusia atau apapun juga yang diyakini bisa mendatangkan manfaat. Maka dalam hal yang seperti ini, ya, seseorang hendaknya senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena godaan jiwa manusia untuk mencari hal-hal yang seperti ini, khususnya orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan tidak yakin untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peluang untuk terjadinya sangat besar sekali. Ini yang selalu kita tekankan, ya. Kalau hati kita jauh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat keagungan dan kebesarannya, akan berpotensi untuk melakukan hal-hal yang seperti ini, baik itu kepada pohon, kepada bebatuan, kepada fasilitas atau alat canggih yang kita miliki atau apapun dari kalangan makhluk yang menjadikan hati kita kemudian bersandar secara berlebihan kepada makhluk tersebut. Nah, taib, kemudian ya, di sini dijelaskan di dalam kitab Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid, penjelasan sehubungan dengan hadis ini
Pertama, sahabat Abu Waqid Al-Laythi. Nama beliau adalah Al-Harith ibnu Auf radhiyallahu taala anhu. Al-Harith ibnu Auf radhiyallahu taala anhu, dan antum tahu memang yang namanya kunyah ini terkenal di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga ini termasuk hal yang disyariatkan, seseorang dipanggil dengan panggilan kunyahnya, ya. Kayak Abu Sa'id Al-Khudri atau sahabat yang lain, ya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih pernah ketika beliau dibawakan kepada beliau seorang bayi yang baru lahir perempuan, ya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung memberikan kunyah kepadanya dengan Ummu Khalid. Dalam hadis yang sahih disebutkan demikian. Ini masih bayi, belum punya anak, jelas, baru lahir. Itu menunjukkan bahwasanya pemberian kunyah ini itu sangat masyhur di kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk perkara yang disukai di dalam syariat kita. Nah, taib. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, ya, dalam riwayat lain dari hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain, bahwa kejadian ini, ya, disebutkan ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi wa nahnu alfun wa nifun hatta idza kunna baina Hunain wa Taif. Kejadiannya di sini ketika ya, mereka berperang di hari Fathu Makkah, penundukan kota Makkah, yang jumlah mereka lebih dari 1.000 orang, sampai ketika mereka tiba di antara Hunain dan Taif. Terjadilah kejadian ini. Nah, Taib, kemudian penjelasan di dalam hadis ini ketika sahabat Abu Waqid Al-Laythi mengatakan radhiyallahu taala anhu, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufur. Kami baru-baru meninggalkan masa kekufuran. Ya, belum lama masuk Islam. Diterangkan oleh penulis kitab Fathul Majid, Syekh Abdurrahman Ibnul Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala, fihi dalilun ala anna ghairahum mimman taqaddama islamuhu minas sahabati la yajhalu hadha. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ini terjadi pada sahabat yang baru masuk Islam. Adapun sahabat yang lain yang telah lama berislam, mereka tidaklah jahil terhadap masalah-masalah seperti ini. Jadi di sini bukan berarti kita katakan syirik terjadi pada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain padahal mereka telah masuk Islam. Jawabannya tidak. Ini jelas sekali dikatakan terjadi pada para sahabat yang baru-baru meninggalkan masa kekufuran. Artinya mereka belum memahami Islam secara mendalam sehingga terjadi perbuatan seperti ini. Itu pun ketika diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka langsung meninggalkannya. Kemudian diterangkan di sini faedahnya, wa annal muntakila minal batilil ladzi i'tadahu qablahu alladzi i'tadahu qalbuhu la ya'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adati. Di sini juga terdapat faedah bahwa orang yang baru berpindah, meninggalkan, baru berhijrah, meninggalkan sesuatu yang batil, yang tadinya dia biasa lakukan, maka jangan dia merasa aman, di hatinya masih ada sisa-sisa dari kebiasaan buruk tersebut. Ya, makanya orang yang punya masa lalu yang kelabu, dia harus lebih berhati-hati meninggalkan perbuatan maksiat ini dengan menjauhi segala sebabnya. Karena kalau dia dekat-dekat dengan sebab tersebut, dia akan bisa tergoda lagi. Contoh teman-teman bergaul yang buruk, orang yang sudah hijrah,
Ya, mungkin di saat-saat dia kuat dia akan bisa bertahan, tapi kalau di saat-saat dia sedang lemah, sedang ada masalah, akhirnya dia akan digoda oleh syaitan untuk kembali kepada dekat dengan hal-hal yang bisa mengingatkan dia kembali untuk melakukan keburukan-keburukan di masa lalu tersebut. Makanya ini juga penting untuk mendapatkan perhatian bagi kita semua, ya, bahwa hal-hal yang buruk yang terbiasa kita lakukan jangan kita merasa pede. Kita harus hindari karena hati kita lemah. Karena hati kita lemah. Coba antum lihat saja orang yang dulunya terbiasa, ya, waliyadzubillah, terbiasa mendengarkan musik misalnya, suka dengan musik. Ketika dia sedang bepergian mendengarkan musik, tidak terasa dia akan terlena mengikutinya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi orang itu tahu tentang dirinya, tahu kelemahan dirinya. Ya, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Jadi kita sudah bisa menilai diri kita, oh saya ini lemah dalam hal ini. Saya gampang tergoda. Ya, ada sebagian orang ketika mungkin dia sedang menyaksikan internet, maka dia akan lalai. Maka dia akan bisa melihat hal-hal yang terlarang. Dia tahu dirinya. Kalau begitu dia harus waspada dalam hal yang seperti ini. Jangan dia biarkan dirinya merasa pede padahal dia sudah berkali-kali membuktikan bahwa dirinya mudah tergoda dengan hal-hal yang seperti itu. Ini adalah seorang hamba yang mengetahui tentang keadaan dirinya. Kalau dia terpaksa membutuhkan hal yang seperti ini, maka dia lakukan dengan orang lain, mungkin disertai orang lain di sampingnya agar bisa mengingatkan dia. Yang jelas, ya ini sebagai bukti bahwa perbuatan buruk yang terbiasa kita lakukan di waktu yang lalu itu bisa jadi masih tersisa bekas-bekasnya di dalam hati kita, sehingga ketika ada pemicunya akan bisa terjadi lagi keburukan tersebut. Nah, baik. Kemudian juga diterangkan di sini ketika Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu berkata tentang orang-orang musyrik tadi yang menjadikan pohon bidara itu untuk menggantungkan senjata-senjata mereka, yanutuna biha aslihatahum ay yu'allikunaha 'alaiha lil barakah. Mereka menjadikan pohon itu untuk menggantungkan senjata-senjata mereka, yaitu menggantungkan di atas pohon itu untuk mencari keberkahan. Untuk mencari keberkahan. Ini orang-orang lupa bahwa semua kebaikan dan kekuatan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini terjadi karena mereka sudah turun-temurun, terbiasa. Dan syaitan menggoda mereka ketika digantungkan pertama kali, kedua kali ternyata kuat. Akhirnya mereka terbiasa menganggap pohon tersebutlah sebagai sumber keberkahan atau kekuatan bagi senjata mereka tersebut. Ya, ini memang menunjukkan kepada kita bahwa manusia dengan kelemahan yang ada pada dirinya selalu mencari-cari tempat bergantung seperti ini, ya. Maka hanya orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal Allah dan selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hatinya, yang akan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaannya. Taib. Kata Syekh Abdurrahman Ibnul Hasan Al-Syekh rahimahullah taala mengomentari penjelasan ini atau perkataan ini, qultu wa fa fi hadza bayanun anna ibadatahum laha bit ta'zimi wal 'uqufi wat tabarruk. Di dalam penjelasan ini, di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa peribadatan yang mereka lakukan terhadap pohon tersebut adalah dengan mengagungkannya, beriktikaf di sekitarnya, yakni menetapinya untuk mencari berkah tadi, dan tabarruk, mencari keberkahan, menganggap itu bisa menguatkan senjata. Wa bihadhil umuri thalathati ubidatil asjaru wa nahwuha, dan dengan tiga perkara inilah pohon-pohon, batu-batuan dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
Ini kita tahu ya, adalah perbuatan syirik, sampai pun misalnya mereka meyakini kekuatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menjadikan hal-hal yang tidak disebutkan di dalam syariat sebagai sebab untuk mendapatkan keberkahan, mereka jadikan kepada makhluk-makhluk tersebut. Ini bisa jadi asalnya merupakan syirik kecil, tapi merupakan pengantar kepada syirik yang besar. Ya, kita tahu di dalam Islam ada hal-hal yang dijadikan sebagai sebab untuk keberkahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terhadap misalnya sebagian makanan dan minuman seperti air Zam-Zam ya, yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih tentang keutamaannya, atau misalnya kurma atau hal-hal tertentu yang ada dalilnya. Ini tentu kita boleh ya meyakini adanya manfaat tersebut, tentu dengan kita yakini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan sebab yang disyariatkan. Demikian pula hal-hal yang lain itu diperbolehkan. Adapun menjadikan ya makhluk atau benda-benda yang lain sebagai sebab untuk mendapatkan keberkahan, meskipun diyakini keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dengan dijadikannya sebab yang tidak disebutkan di dalam dalil bahwa dia adalah sebab untuk meraih keberkahan tersebut, ini merupakan perbuatan syirik kecil sekaligus pengantar kepada syirik yang besar. Maka ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Seandainya dia meyakini benda ini sendiri yang mendatangkan keberkahan tersebut, maka jelas ini merupakan syirik yang besar, ya. Karena antum sudah ketahui kemarin perbedaannya. Syirik yang kecil itu ma laisa fihi tandidun kamil. Di dalamnya tidak terdapat tandid, menjadikan tandingan selain Allah secara sempurna. Masih dikatakan ini hanya perantara. Dianggap itu adalah sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah sebab untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Ya, makanya antum masih ingat athar dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang terkenal dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika dia mencium Hajar Aswad, kemudian dia mengatakan apa? Wallahi inni la a'lamu annaki hajarun la tadurru wa la tanfa. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuk. Sungguh demi Allah, aku mengetahui kamu ini hanya batu. Ya, hanya batu yang tidak mendatangkan madarat, tidak juga bisa mendatangkan manfaat. Ya, ini batu diagungkan karena disyariatkan di dalam Islam. Ya, ini dicium kemudian diusap ketika kita melaksanakan tawaf, ya. Aku mengetahui kamu hanya sebuah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak juga madarat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Ini sikapnya ahlu tauhid. Mereka mengetahui bahwa benda-benda seperti ini, ya, disyariatkan untuk dilakukan padanya hal-hal yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, tapi kita tidak meyakini benda-benda itu sendiri yang mendatangkan manfaat atau kebaikan untuk kita atau mencegah keburukan, karena semua itu ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini termasuk perkara yang penting untuk kita selalu ingatkan pada diri kita sewaktu kita melakukan sebab. Ya, sudah sering kita ingatkan ya. Kadang-kadang waktu kita melakukan sebab tertentu, itu bisa jadi ada godaan di hati kita. Antum kalau melakukan sesuatu berulang kali dan terus berhasil, kan ada godaan besar. Sesuatu ini hebat sekali berarti. Coba antum saja misalnya sering minum obat, ya obat kimia atau obat herbal untuk penyakit tertentu, antum akan mengatakan, obat ini hebat sekali karena berkali-kali saya coba berhasil terus. Ini kan godaan namanya. Ya, lama-lama kita akan lalai. Kita akan menisbatkan kesembuhan itu kepada benda tersebut. Ya, maka dalam hal ini penjagaan terhadap tauhid kita lebih penting.
sekali-sekali tinggalkan berobat dengan obat tersebut. Cari obat yang lain. Karena toh obat juga hanya sebab saja. Sebab yang Allah syariatkan. Jangan sampai gara-gara kita pakai obat ini kemudian merusak keyakinan kita. Yang seperti ini perlu kita lakukan. Sekali-sekali kita tinggalkan. Kalau ada satu sebab yang kita yakini, ya bisa menggoda kita, akhirnya kita meskipun kadang-kadang tidak sadar kita ucapkan, atau muncul dalam pikiran kita bahwa benda ini hebat, atau orang tertentu misalnya dokter ini kalau kita sudah sering berobat kepada dia, kemudian sering pengobatannya kita anggap manjur, berhasil. Ini kita harus tinggalkan sekali-sekali dalam rangka untuk menjaga iman kita, karena penjagaan iman kita lebih penting daripada apapun yang ada di dunia ini. Ini dalam rangka supaya kita selalu menjaga hati kita agar tidak menjadi bergantung secara berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang jelas ini bisa merusak tauhid. Nah, baik. Di sini ya disebutkan tentang ucapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mengingkari perbuatan mereka dengan Allahu Akbar, dalam riwayat lain Subhanallah. Dalam kitab Fathul Majid diterangkan al-muradu ta'zimullahi ta'ala wa tanzihuhu an hadha syirk bi ayyi naw'in kana mimma la yajuzu an yutlaba an aw yuqsada bihi ghairullah. Maksudnya di sini mengagungkan Allah dan mensucikannya dari perbuatan syirik jenisnya apapun. Ya, karena ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Dan ini termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an ketika ada hal-hal yang menunjukkan perbuatan syirik, kita segera mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan Allahu Akbar, Subhanallah. Atau ta'alallahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Nah, jadi kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagi orang yang beriman tentu dia akan ucapkan dengan spontan. Karena bagi orang yang beriman, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala di hati mereka sangat besar. Maka ketika melihat hal-hal yang sangat-sangat tidak pantas bagi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung makna mensucikan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak pantas seperti ini. Taib. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamilu at-takbira wat tasbiha fi hali ta'ajjubi ta'dhiman lillahi wa tanzihan lahu. Idza sami'a min ahadin ma la yaliku billahi mimma fihi hadmun lirrububiyyati awil ilahiyah. Ya, jadi ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW menggunakan kalimat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, supaya hati kita yakin Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah segala kekuasaan, dialah yang Maha Besar, makhluk semua kecil. Apa yang makhluk terlihat bisa lakukan itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena pemberian dari Allah. Jadi Rasulullah SAW senantiasa menggunakan kalimat takbir Allahu Akbar atau tasbih Subhanallah ketika beliau ta'ajub, ketika beliau kagum terhadap sesuatu atau merasa ada sesuatu yang salah besar, ya, dalam rangka mengagungkan Allah dan mensucikannya. Jika beliau mendengar dari seseorang, ya, yang mengucapkan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah, yang bertentangan dengan tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah, maka yang seperti ini disunahkan untuk kita ucapkan ketika menyikapi perbuatan-perbuatan syirik atau ucapan-ucapan ya yang dilakukan oleh seseorang, yang diucapkan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan akidah tauhid. Kemudian ucapan yang diucapkan oleh sahabat yang disamakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan pernyataan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Antum lihat,
sebenarnya berbeda secara lafaz, iya kan? Para sahabat ini mengatakan apa? Ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami pohon untuk menggantung mencari berkah sebagaimana mereka memiliki pohon tersebut. Kalau kaumnya Nabi Musa jelas-jelas mengatakan ij'al lana ilahan, jadikan untuk kami sembahan selain Allah, sebagaimana orang-orang musyrik itu punya banyak sembahan. Berbeda lafadznya. Tapi Rasulullah SAW menghukuminya sama. Ya, karena yang menjadi pertimbangan di sini bukan sekedar lafadznya, tapi hakikat maknanya. Makanya disamakan. Kesamaannya adalah kedua kalimat ini ditujukan untuk meminta sesuatu yang dijadikan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mencari berkah, mencari kekuatan, atau mencari kemanfaatan dengan makhluk tersebut. Jadi meskipun ucapan yang diucapkan oleh sebagian sahabat yang baru masuk Islam ini sepertinya secara lafaz tidak jelas-jelas meminta seperti yang disebutkan oleh Bani Israel, tapi secara hakikat makna ini menunjukkan adanya kesamaan. Oleh karena itu ini menjadikan kita juga hati-hati dalam masalah melafadzkan sesuatu, ya, apalagi mengandung kalimat-kalimat yang ada unsur kesyirikan di situ atau menjadikan tandingan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bisa menjadi kalimat-kalimat yang sudah pernah kita sebutkan di dalam hadis yang sahih yang menjerumuskan seseorang ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala meskipun mungkin dia tidak memperdulikan atau tidak memperhitungkan akibat dari ucapannya. Kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Imam Bukhari, "Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam." Sungguh seorang hamba ada yang mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, dia tidak memperdulikan, tidak mempertimbangkan akibat dari kalimatnya, dengan sebab itu dia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Makanya sampai pun misalnya bercanda dalam hal-hal yang seperti ini tidak diperbolehkan, ya. Ini juga menunjukkan kepada kita, dibawakan di sini faedahnya, al-khauf minasyirik. Kita harus takut dari perbuatan syirik. Ya. Wa annal insana qad yastahsinu syai'an yadhunnu annahu yuqarribuhu ila Allah. Kadang-kadang seseorang itu menganggap baik sesuatu dan menyangka itu bisa mendekatkan diri dia kepada Allah, padahal itu justru menjadikannya sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, justru mendekatkannya dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini adalah perkara yang menjadikan kita harus berhati-hati, ya. Peristiwa tentang yang disebutkan di dalam hadis ini terjadi pada orang-orang yang termasuk sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apalagi selain mereka. Nah, taib. Ya, di sini juga ada faedah-faedah yang berhubungan dengan hadis ini, ya, yang sehubungan dengan apa yang tadi kita jelaskan. Disebutkan di sini, annal i'tibar fil ahkami bil ma'ani la bil asma', bahwa yang menjadi ibrah, pelajaran yang diambil dalam masalah penetapan hukum itu dengan maknanya, bukan sekedar dengan penamaannya atau lafadznya. Jadi tadi meskipun beda kata-katanya, tapi karena tujuan dan maknanya sama, maka hukumnya sama. Ya, kemudian ketika Rasulullah SAW bersabda, la tarkabunna sunana man kana qablakum, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan perbuatan orang-orang sebelummu. Ini akan terjadi di umat ini. Ya, akan terjadi di umat ini. Hadis Rasulullah SAW yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim,
la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh-sungguh kalian pasti akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelummu. Ya, secara persis. Sejengkal demi sejengkal, sehasta dengan sehasta. Yakni kalau mereka menyimpang sejengkal, kalian juga lakukan. Menyimpang sehasta, kalian juga lakukan. Sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dhab, ya, biawak padang pasir, kalian juga akan ikut melakukannya. Maka ini menjadi dalil bahwasanya memang apa yang terjadi di umat ini, penyimpangan-penyimpangannya itu banyak mengikuti apa yang terjadi di kalangan umat-umat sebelum kita. Makanya ini menjadi faedah. Kenapa di dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Bani Israel, umat-umat yang terdahulu yang mendustakan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, agar kita mengambil pelajaran untuk menjauhinya. Dan ternyata itu akan terjadi di umat ini, orang-orang yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya di sini terdapat ya alamun min a'lamin nubuwah, jelas tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, karena ternyata terjadi di umat ini sebagaimana yang beliau beritakan di dalam hadis ini. Makanya dalam hadis ini juga jelas terdapat apa? Larangan bertasyabuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis yang terkenal, hadis sahih. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Larangan bertasyabuh dengan perbuatan orang-orang jahiliyah, ahlul kitab, dalam hal-hal buruk yang mereka lakukan. Ya, tidak boleh kita menyerupai mereka, dan ini disebutkan di dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berusaha menyelisih kebiasaan orang-orang ahlul kitab dalam hal-hal buruk yang mereka lakukan. Taib. Iya, di sini juga dijelaskan tentang permasalahan yang berhubungan dengan masalah tabarruk, ya, dengan jejak-jejak orang-orang yang soleh. Ini yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang belakangan ini, ya, bertabarruk dengan atharus salihin. Ini semua adalah perbuatan yang kita ketahui tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi utama umat ini. Ya, ini mereka mengkiaskan dengan tabarruknya sebagian sahabat dengan apa yang ada pada tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui ini adalah kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat buktinya tidak pernah melakukan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnul Khattab. Ya, sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang melakukan lagi tabarruk dengan bekas-bekas tubuh orang yang dianggap soleh. Ya, dan ini termasuk jenis tabarruk yang akan bisa membawa kepada kesyirikan sebagaimana yang dicontohkan di dalam hadis ini. Oleh karena itu jelas kalau seandainya ini kebaikan, siapa yang tidak menghargai sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnul Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, sahabat-sahabat yang utama. Bersamaan dengan itu mereka tidak pernah melakukan hal ini. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi, seandainya itu adalah kebaikan, pasti mereka telah mendahului kita di dalam kebaikan tersebut. Maka tidak boleh kita mengkiaskan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang khusus bagi beliau ini, ya, dikiaskan kepada orang yang dianggap soleh lainnya di kalangan umat ini, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Makanya ini jelas termasuk perkara yang bisa membawa kepada kesyirikan, bertabarruk dengan jejak-jejak atau bekas-bekas yang ditinggalkan oleh orang-orang yang soleh. Antum tahu di dalam hadis-hadis yang sahih, sebagian sudah pernah kita sebutkan juga, bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya, pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dengan maksud untuk disyariatkan, ya kan? Seperti
pohon yang dijadikan tempat bai'atur ridwan. Ketika ada sebagian orang yang kemudian menganggap pohon ini ada keutamaannya, di zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau perintahkan pohon ini untuk ditebang. Karena hanya kebetulan saja Rasulullah SAW berbaiat di bawah pohon tersebut. Kemudian masjid-masjid tertentu yang tempat-tempat tertentu yang pernah disinggahi oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat di situ, ya, ini juga tidak ada keutamaannya yang tertentu. Ketika orang melewatinya dan pas waktu sholat, dia sholat. Kalau tidak, dia lewati. Makanya yang mengikuti hal-hal yang seperti ini, ya, kayak seperti napak tilas begitu, ini tidak disyariatkan di dalam Islam. Kecuali kalau pas kita bertepatan melewatinya, maka kita melaksanakan sholat di tempat tersebut, ini adalah yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun kalau kita menujunya, meyakini ada keutamaannya tertentu, ini termasuk perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat kaidah, ya, yang jelas sekali, yaitu syaddud dzari'ah lisyirk, ya, menutup pintu-pintu yang membawa kepada kesyirikan. Nah, inilah faedah yang bisa kita ambil dari penjelasan tentang hadis Rasulullah SAW yang terjadi di saat perang Hunain ini. Ya, semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini mendatangkan manfaat, ilmu kebaikan untuk kita dalam hal menguatkan tauhid dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dari antum, ya, tafadhol untuk diajukan. Yang mau tanya langsung juga bisa. Ya, foto. Jika kita ingin ada program-program jelajah para nabi, kan menghadiri tempat-tempat, mengunjungi tempat-tempat kayak contohnya pohon ketika Nabi Muhammad itu berteduh dan ada pendeta yang melihat Nabi sedang duduk itu dan menaungi pohon itu. Kemudian ke tempat-tempat di sini waktu Nabi Musa menerima Panggilan dari Allah, ya. Ya, itu gimana hukumnya? Iya, barakallahu fikum. Ini biasanya terjadi ketika kita melakukan umroh atau termasuk kunjungan ke Masjidil Aqsa, kita akan dibawa ke tempat-tempat seperti itu. Meskipun ada sebagian di antaranya yang berbeda pendapat, tempat-tempat tertentu seperti misalnya guanya Ashabul Kahfi, ya, ada yang mengatakan ada di negeri ini, ada di negeri ini, begitu. Yang jelas, kalau tujuannya adalah tadi untuk mencari berkah, jelas termasuk apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Antum sudah tahu penjelasan para ulama tadi sudah kita sebutkan juga. Kalau hanya sekedar kita ingin lihat, ya, hanya sekedar ingin lihat saja, maka tidak mengapa. Selama di situ tidak ada hal-hal yang tentu mengandung kesyirikan atau misalnya mengandung hal-hal yang dilarang di dalam syariat Islam. Contoh, tempat-tempat kaum yang diazab, kan ada larangannya dalam hadis yang sahih. Karena khawatir nanti azabnya juga akan menimpa kita. Justru kita diperintahkan kalau melewati tempat yang seperti ini bersegera, terburu-buru sambil kita menangis, kita karena takut kepada Allah tinggalkan segera tempat tersebut. Jadi kalau kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh kita datang untuk bersenang-senang atau melihat-lihat di situ, kita harus segera untuk meninggalkannya. Kalau tempat-tempat yang disebutkan tadi, ya, tempat-tempat yang ada nilai sejarah hanya sekedar kita lihat saja, itu pun kadang-kadang tentu saja tempat-tempat seperti ini banyak hal-hal yang ya seperti itu belum jelas, ya, tidak jelas kebenarannya, hanya dikatakan demikian, ya, menurut orang-orang yang mungkin sebelumnya telah menjadikannya sebagai tempat tersebut. Ini kadang-kadang kalau sekedar kita melihat saja, ya tidak mengapa, asal tidak ada keyakinan yang berlebihan. Contoh saja, antum ketahui, ya, di dekat Masjid Nabawi ada yang disebut dengan Masjid Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Masjid Umar ibn Khattab,
ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dulu memang kita ketahui waktu yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, itu ada masjidnya beliau tapi di Mekah. Yakni musola yang beliau dirikan di rumahnya untuk melaksanakan sholat, yang kemudian ketika beliau laksanakan sholat di situ banyak orang-orang dari kalangan perempuan atau anak-anak kecil yang datang menyaksikannya, sehingga orang-orang kafir Quraisy takut kalau itu mempengaruhi anak-anak dan istri-istri mereka untuk masuk Islam. Akhirnya mereka minta kepada Rasulullah SAW agar musola tersebut tidak ditampakkan. Ya, ala kulli hal itu yang ada dalam hadis yang sahih atau di dalam riwayat sejarah yang sahih tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Adapun yang di Madinah, ya bagaimana mungkin Masjid Nabawi demikian dekat, kemudian sahabat-sahabat ini punya masjid tersendiri, mestinya mereka akan sholat di Masjid Nabawi. Ala kulli hal yang seperti ini disebutkan, ada juga nanti Masjid Khandaq, ada Masjid Qiblatain, dan itu banyak di Madinah. Ini masjid-masjid yang hanya sekedar kita lewati. Kalau kita ingin lihat silakan, tapi tidak ada keutamaan yang khusus. Beda kalau Masjid Quba misalnya, ada dalil yang menyebutkan keutamaannya. Ya, makanya kalau kita hanya sekedar melihat tanpa ada keyakinan itu tidak mengapa, tapi kalau sampai ada keyakinan menganggap keutamaan tertentu, ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Kalau saya sengaja berkunjung, kalau dadanya hanya 3 masjid yang kita harus ke sana. Iya. Sekarang begini, antum ketika dimasukkan di dalam hadis tadi la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid, ya, tidak boleh kita melakukan perjalanan yang jauh kecuali untuk 3 masjid. Itu maksudnya kalau kita dari Indonesia misalnya melakukan perjalanan khusus untuk tempat tersebut, itu yang kena larangan hadis tadi. Tapi kalau kita dari Indonesia misalnya ke Masjid Nabawi tujuannya, itu kan disyariatkan. Sampai di sana kita kunjungi tempat-tempat yang ada syariatnya, ini tidak terkena larangan tersebut. Contoh misalnya orang dari Indonesia datang ke Masjid Nabawi untuk mengunjungi makam baki, boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena makam baki bukan termasuk disyariatkan untuk kita lakukan perjalanan jauh padanya. Niatnya untuk mengunjungi Masjid Nabi SAW. Sampai di sana kemudian dia boleh untuk mengunjungi tempat-tempat yang disyariatkan kayak Masjid Quba atau makam baki, kemudian untuk menziarahi juga tempat makam syuhada Uhud, ya, yang mati syahid waktu perang Uhud. Nah, jadi kalau sampai di sana dia sekedar lewat saja, sekedar lihat, tidak ada keyakinan dengan tempat-tempat yang tadi, itu diperbolehkan. Adapun yang ada keutamaannya, maka itu yang lebih ditekankan dan dianjurkan seharusnya. Nah, barakallahu fikum. Saya mau bertanya, tadi Pak Ustadz bilang bahwa menjadikan sesuatu hanya sebagai perantara adalah syirik kecil. Bagaimana dengan para penyembah berdoa-doa di kubur hanya menjadikan kubur sebagai perantara? Itu jelas syirik. Syirik kecil, ya, asalnya maksudnya sebagai sebab, saya katakan tadi, hanya sebagai sebab. Saya tidak bilang sebagai perantara tadi, ya. Kalau sebagai perantara itu kan sudah kita bahas berkali-kali. Orang yang menjadikan perantara itu adalah syirik besar karena disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau dia menjadikan sesuatu sebagai sebab tapi tidak ada dalilnya, kayak dengan pohon atau dengan batu, ya, ini bisa merupakan syirik kecil yang merupakan perantara kepada syirik besar, merupakan perantara sarana kepada syirik yang besar. Kalau orang yang menyembah atau berdoa kepada makhluk dengan jadikan sebagai perantara beribadah kepada Allah, ini jelas syirik besar. Ya, karena di situ dia menyekutukan, menjadikan makhluk ini sebagai sekutu dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, ditegaskan di dalam Al-Qur'an, ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah sembahan-sembahan itu kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka meyakini itu perantara. Ya, adapun yang saya sebutkan tadi adalah menjadikan benda tertentu dianggap sebagai sebab untuk mendapatkan berkah atau mendapatkan satu kebaikan, padahal Allah tidak menyebutkan itu adalah sebagai sebab. Ya, itu yang bisa merupakan asalnya perbuatan syirik kecil
selama tidak ada sikap menjadikannya tandingan selain Allah secara sempurna, maka dia syirik kecil tapi bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Nah, Ustaz, terkait manfaat obat, apakah kalimat ini boleh diucapkan? Alhamdulillah, biasanya kalau nggak enak badan saya minum obat itu. Alhamdulillah Allah kasih sehat, enak kembali badan saya. Kalau obat kan selama obat tersebut memang yakni dengan penjelasan orang yang ahli, ada penelitian ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai sebab untuk penyakit tertentu, maka ketika kita melakukannya sebagai sebab itu diperbolehkan. Karena secara syariat hal-hal yang seperti ini memang diperbolehkan. Terbukti dengan tajribah, dengan percobaan atau keterangan dari orang-orang yang ahli bahwasanya obat ini misalnya merupakan sebab untuk penyakit ini, itu diperbolehkan. Selama tetap kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan tersebut. Kalimat seperti ini yang saya ketahui ya, karena dia mengucapkan alhamdulillah, yakni selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tidak ada masalah ya dari kalimat seperti ini. Yang tidak benar itu kalau dia mengatakan sekedar dia mengatakan obat ini yang menyembuhkan, dengan obat ini saya sembuh, kalau bukan karena obat ini saya tidak sembuh, dan seterusnya, itu yang tidak benar tentu saja. Nah, masalah berolahraga ya. Bolehkah kalimat seperti ini diucapkan? Kalau si fulan main tenang saja, gawang kita aman, nggak ada yang bisa membobol. Ya, ini kalimat-kalimat yang kita jaga diri kita, ya. Kita ucapkan kalau si fulan main, ya, dengan izin Allah atau insya Allah gawang kita aman. Kalimat-kalimat yang tetap kita jaga lisan kita untuk kita menisbatkan hal-hal yang seperti ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam kondisi kita sedang berolahraga atau bermain-main, tetap kita jaga kalimat kita karena kita sudah belajar tauhid. Nah, ada pertanyaan via Zoom di sini. Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana jika kita tidak sadar melakukan perbuatan syirik kecil di kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara mengantisipasinya dan untuk menghilangkannya? Iya, hal-hal yang seperti ini timbul karena menunjukkan bahwasanya di hati kita keimanan kita kurang kuat, keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala lemah, sehingga dengan sendirinya syaitan akan membisikkan untuk kita melakukan hal-hal yang tadi kita katakan sebagai syirik kecil tersebut, dan ini kalau terus-menerus bisa menjadi membawa kepada syirik yang besar. Makanya ini harus segera dihilangkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang disyariatkan, berlindung dari perbuatan syirik seperti yang diajarkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, misalnya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya. Makanya doa seperti ini kemudian berusaha untuk segera ya memperbaiki hati dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya, karena ini yang akan menjadikan hati kita akan selalu dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah, sehingga ketika muncul hal-hal yang seperti ini dengan sendirinya hati kita akan menolaknya, karena hati yang selalu diisi dengan kebaikan dia akan memiliki furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketika dia melihat sesuatu yang salah, dia langsung akan mengingkarinya. Sebagaimana ketika dia melihat sesuatu yang baik, dia langsung akan menyukainya. Ya, orang yang tidak punya hati seperti ini dia akan binasa. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya dia bisa mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengingkari kemungkaran sebagai keburukan. Nah,
Yang kedua, Afwan izin bertanya, bagaimana hukum sholat seorang yang masih meyakini dan menggunakan jimat amalan tertentu? Ya, kalau dia meyakininya jimat itu sendiri yang merupakan sebab untuk dia mendapatkan manfaat, ya, kita sudah pernah bahas pembahasannya dan dibawakan di situ hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah syirik. Sudah kita lewati pembahasannya dalam kitab Tauhid ini. Cuma nanti orang tersebut apakah meyakini jimat ini hanya sebab atau dia meyakini zat jimat tersebut yang memberikan apa yang diinginkannya tersebut. Kalau yang pertama jelas syirik kecil, yang kedua syirik besar. Cuman biasanya yang seperti ini, ya, kalau dilakukan terus-menerus, orang yang sudah lama melakukannya itu bisa membawa kepada keyakinan yang sampai kepada syirik yang besar. Naudzubillah min dzalik. Jelas masalah hukum salatnya, kaidahnya kata para ulama mansohat, ya, orang yang masih benar keislamannya, belum batal keislamannya, berarti salatnya masih sahih. Tapi kalau sudah sampai kepada kesyirikan, batal salatnya. Batal salatnya. Ya. Makanya orang seperti ini tidak boleh kita jadikan sebagai imam misalnya. Ya, kata para ulama tadi kaidah yang saya ingin sebutkan, man shahat salatuhu, shahat imamatuhu. Barang siapa yang salatnya sahih, salatnya sah, maka dia sah menjadi imam. Tapi kalau salatnya sendiri batal, maka tidak boleh dia menjadi imam. Adakah doa khusus berlindung dari kesyirikan tadi yang kita sebutkan? Ya, di buku-buku zikir dan wirid seperti yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid Jawas hafizahullah taala dan para ulama yang lain itu ada. Ya, kita bisa juga cari mungkin di Google, mungkin kita akan dapati doa tersebut dengan penjelasan kesahihannya. Nah, bapak saya guru baru saja meninggal dunia karena wabah Covid, rahimahullah taala, dan dimakamkan di pemakaman TPU Pemda Depok. Makam di TPU ini semua dibuat sama bentuknya seperti ditanami rumput dan dipasang batu nisan. Bagaimana menurut syariat Islam mengenai hal pemasangan rumput dan batu nisan? Ya, ya, kalau memang kita tidak mampu untuk mencegahnya, maka ini adalah perkara yang di luar kemampuan kita. Yang kita bisa lakukan adalah kita berusaha untuk mendoakannya saja, memohonkan pengampunan baginya, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa merahmatinya. Sebagai anak, kita berusaha untuk selalu mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Nah, bagaimana hukum seseorang yang bekerja di perumahan yang dimana majikannya sering sekali melakukan kesyirikan dan juga majikan tersebut sering terkena sihir oleh orang lain yang menyebabkan banyak barang-barang di rumahnya jadi hancur akibat sihir tersebut? Apa yang harus dilakukan seseorang sebagai pekerja di rumah tersebut? Ya, yang bisa dilakukan dia berusaha menasehatinya. Berusaha untuk memperingatkannya tentang perbuatan tadi, dan tentu dia mempertimbangkan keberadaannya di situ, apakah mendatangkan maslahat atau banyak madharatnya, karena bagaimanapun dia akan terpengaruh. Ya, paling tidak dengan dia hanya mendiamkan saja itu sudah merupakan kemungkaran yang lama-kelamaan dia bisa mempengaruhi dirinya. Kalau dia bisa menasihati dan majikannya mungkin mau mendengarkan, apalagi sudah jelas dampak buruknya dia juga menimpa dirinya, maka dia bertahan. Tapi kalau tidak, majikannya terus melakukannya, maka keburukan tersebut bisa menimpa dirinya karena dia hadir dan berada di situ. Kemudian dia tidak bisa mencegah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka lebih baik dia mencari tempat bekerja yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Saya mempunyai tetangga yang pekerjaannya sebagai paranormal, ya. Ini orang tidak normal ini berarti. Dan tamunya banyak dari luar lingkungan kami. Apakah ada dampak pada lingkungan kami dari azab dan bagaimana memperlakukan tetangga kami? Jelas. Kalau kita tidak berusaha menasehatinya, maka akan turun azab yang merata pada
lingkungan tersebut. Ya, naudzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, "Innan nasa idza ra'awul munkar falam yughayyiruhu aw syaka ay ya'ummahumullahu biiqabin minhu." Itu hadis sahih. Sesungguhnya manusia ketika mereka melihat kemungkaran dan tidak berusaha untuk mencegahnya, dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan azab yang merata bagi mereka semua. Tidak hanya menimpa dirinya, tapi yang lain juga akan ditimpakan azab tersebut. Apalagi kalau dibiarkan dan jelas-jelas terang-terangan perbuatannya, ini akan berdampak buruk ya. Paling tidak orang-orang di sekitarnya nanti lama-kelamaan akan terpengaruh. Mereka berpikir orang dari luar saja datang. Kenapa? Mereka tidak mengikuti yang diperbuat oleh orang-orang dari luar tersebut. Ala kulli hal, ini sesuatu yang sangat buruk dan sangat berbahaya bagi daerah atau lingkungan tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Nah, tapi insyaallah cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.